Bab 991. Melihat Lin Yu, mata Jiang Yan sangat merah, dan air matanya lebih banyak, dan dia berteriak pada Lin Yu dengan penuh semangat. Kamu bilang tidak apa-apa, lalu tidak apa-apa. Xiao Ai memandang Lin Yu dengan sinis sambil tersenyum dingin. Jangan lupa, yang nyawanya sekarang ada di tangan mereka berdua. Anda meminta saya untuk menggantinya, apakah saya di sini? Lin Yu tersenyum, melipat tangannya, dan bergegas menuju Xiao Ai dengan tenang. Kalau begitu kamu bisa mengendarai perahu ke pantai sekarang. Aku akan naik dan menggantinya. Oh, ya, kakak Bu juga ada. 2 untuk 2, Anda tidak bingung. 1 pertukaran besar dan 1 pertukaran kecil 2 orang besar, harus dikatakan itu untung. Bu Cheng di samping juga mengikuti Lin Yu dengan suara dingin. Kalian berdua menganggapku bodoh, atau apakah kalian bodoh? Xiao Ai tiba-tiba mencibir sinis dan berkata, aku tahu keterampilan kalian berdua dengan sangat baik, apa menurutmu aku akan cukup bodoh untuk membiarkan kalian berdua naik ke kapal? Dia tahu bahwa, apalagi membiarkan Lin Yu dan yang lainnya naik perahu, akan sangat berbahaya baginya untuk mengemudikan perahu beberapa meter ke pantai. Dia telah mengantisipasi bahaya ini sejak lama, jadi dia secara khusus mempersiapkan perahu nelayan ini hanya untuk menjaga jarak aman dari Lin Yu dan Bu Cheng. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, bukankah kamu membiarkan kami datang ke sini untuk mengubahnya? Kalau begitu kamu tidak membiarkan kami naik ke kapal, bagaimana kamu membiarkan mereka pergi? Bisakah kamu mengingkari janjimu? Jangan khawatir, saya sedang membicarakannya. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, saya pasti akan membiarkan Sister Jiang Yan pergi. Xiao Ai mengulurkan tangannya dan menyentuh rambut hitam panjang Jiang Yan. Lin Yu tidak menjawab, melihat jarak antara pantai dan perahu nelayan, dan menemukan bahwa jarak antara keduanya lebih panjang dari yang mereka kira, dan mungkin mencapai 20 meter. Karena dia belum pernah berlatih apa yang disebut gelombang melangkah ini sebelumnya, dia tidak yakin apakah dia bisa melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika ini tidak memungkinkan, maka nyawa Jiang Yan dan Xin Ji akan dibayar. Jadi dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Hei Jiarong, aku sedang berbicara denganmu. Melihat Lin Yu tidak berbicara, ekspresi Xiao Ai tenggelam, dan dia berteriak pada Lin Yu dengan suara dingin. Pada saat yang sama, belati terang tiba-tiba muncul di tangannya, langsung menekan wajah Jiang Yan. Sister Xiao Ai, jangan terlalu marah, apakah kamu masih harus bertanya, beraninya aku tidak bekerja sama denganmu? Lin Yu menyipitkan mata pada Xiao Ai, tetapi dalam hatinya dia berpikir tentang bagaimana mengatasi jarak ini dan bergegas ke geladak dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, dia mulai melafalkan mantra dalam hati untuk berjalan di atas ombak, berharap menggiling pistol, ketidakbahagiaan hilang. Kamu tahu itu? Xiao Ai mencibir, lalu mengalihkan pandangannya ke Bu Cheng, dan bertanya dengan dingin pada Lin Yu, di mana dia? Akankah dia melakukan apa yang aku katakan? Pertemuan. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Bu Cheng setuju dengan wajah dingin dan berkata dengan suara tegas, selama kamu membiarkan Jiang Yan pergi, kamu bisa membunuhku. Ini baik. Senyuman puas tiba-tiba muncul di mulut Xiao Ai. Yang dia inginkan hanyalah kata-kata Bu Cheng, lalu tersenyum dan bertanya, apakah kamu membawa belati? Bawa itu. Bu Cheng sedikit mengernyit, dan setuju dengan jujur, sedikit curiga, bertanya-tanya mengapa Xiao Ai menanyakan ini. Berapa banyak yang kamu bawa? Xiao Ai terus bertanya dengan suara dingin. Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk beberapa saat, bertanya-tanya mengapa Xiao Ai bertanya tentang ini, mungkinkah dia takut Bu Cheng akan melempar belati untuk menyakitinya. Namun, berdasarkan jarak antara perahu nelayan dan pantai, ditambah dengan efek angin, dia akan memiliki waktu dan ruang untuk menghindar tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan. Ketika Bu Cheng mendengar ini,
Dia ragu-ragu dan tidak terburu-buru menjawab. Lagi pula untuk orang seperti dia, menanyakan berapa banyak pisau yang dia bawa sudah melibatkan privasi pribadinya yang paling penting. Aku akan tanya lagi, berapa belati, besar dan kecil, yang kamu bawa? Suara Xiao Ai tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan pisau di tangannya juga menekan leher Jiang Yan dengan keras. 5. Bu Cheng tidak ragu-ragu lagi ketika melihat ini, dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawa Jiang Yan, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Xiao Ai mencibir dengan mulut menyempit dan berkata, kalau begitu keluarkan mereka berlima. Taruh di tanah. Bu Cheng melirik Xiao Ai dengan tatapan dingin. Jelas dia tidak mengerti apa maksud wanita gila ini, tapi dia tidak bermaksud untuk tidak mematuhi Xiao Ai. Jadi dia mengeluarkan kelima belati di tubuhnya dan melihat kelima belati ini. Belati itu 3 panjang dan 2 pendek, dan disembunyikan di pinggang, paha dan betis anak tangga. Kemudian ia melemparkan belati ini ke tanah. Kelima belati itu diletakkan berdampingan, miring ke tanah, ditarik dengan rapi. Xiao Ai mencibir, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingat bagaimana kamu memukulku saat itu? Apa yang dia bicarakan adalah ketika Lin Yu membawanya untuk menangkapnya dan Zhang Yuxi, dia disiksa olehnya. Sambil berbicara, dia tanpa sadar menyentuh wajahnya yang telah dipotong oleh stepper. Meskipun luka-luka ini telah berkembang saat ini, dan dia juga telah menjalani operasi, jika dia menekannya dengan kuat, dia masih bisa pingsan. Yoyo merasakan depresi seperti bekas luka, dan ini juga sedikit mengubah penampilannya. Meskipun banyak orang mengatakan dia terlihat lebih baik sekarang, dia selalu merasa bahwa dia jelas jauh lebih jelek dari sebelumnya. Bagi seorang wanita, penampilan adalah hidupnya, dan merusak penampilannya sama dengan membunuhnya. Jadi dia bisa membayangkan kebenciannya pada Bu Cheng. Tentu saja, aku hampir mengalahkanmu sampai mati saat itu. Bu Cheng berkata dengan suara dingin. Xiao Ai mencibir, lalu menyipitkan mata, dan berkata dengan dingin, ingat saja. Sekarang, sudah waktunya kamu mengembalikan semua ini padaku. Bu Cheng mengangkat kepalanya, wajahnya tenang, bertanya-tanya trik apa yang akan dimainkan wanita ini, apakah dia harus melepaskan tembakan di dadanya. Dia Jiarong. Pada saat ini, percakapan Xiao Ai berbalik dan tiba-tiba bertanya pada Lin Yu, apakah kamu ingin menyelamatkan Jiang Yan? Lin Yu menyipitkan mata dan berkata dengan dingin, apa kau tidak bertanya dengan sengaja? Nah, jika kamu ingin menyelamatkan Jiang Yan, maka kamu mengikuti instruksiku dan mengambil belati dari tanah. Xiao Ai berkata pada Lin Yu dengan sedikit canda. Lin Yu sepertinya menyadari sesuatu. Wajahnya suram. Sambil melihat Xiao Ai, dia perlahan membungkuk dan mengambil belati dari tanah. Selama seluruh proses, matanya menatap dingin ke arah Xiao Ai seperti kail dan berkedip. Tidak berkedip. Melihat Lin Yu mengambil belati, mata Xiao Ai meledak dengan sangat gembira. Dia menjilat bibirnya, terkikik dan berkata, kamu tahu bagaimana dia benar padaku hari itu, kan? Aku ingin kamu menyayat wajahnya dengan pisau di tanganmu, hahaha. Xiao Ai mengangkat kepalanya dan tertawa keras ketika dia berkata bahwa dia tidak bisa menahan diri. Dia tahu bahwa He Jiarong adalah saudara yang paling setia, dan bahwa sekelompok orang yang mengikutinya juga bersedia untuk menikamnya, jadi dia bisa melihat kebrutalan Lin Yu terhadap saudara laki-lakinya saat ini, dan dia merasa sangat lega di dalam hatinya. Membunuh Lin Yu masih harus meredakan amarahnya. Karena seseorang, hanya dengan memaksanya untuk menghancurkan hal-hal yang paling dia hargai adalah rasa sakit yang sebenarnya. Lin Yu tiba-tiba ragu-ragu ketika dia mendengar apa yang dia katakan, menatap Xiao Ai dengan ekspresi dingin, dan kemarahan dan kedinginan yang besar meledak di matanya. Kenapa, kamu tidak mendengar dengan jelas? Atau kamu tidak bisa melakukannya? Xiao Ai mencibir saat Lin Yu tidak melakukan apa-apa.
Kemudian belati di tangannya berbalik, dan ujung pisau langsung mengenai wajah Jiang Yan. Dia melihat bercak darah di kulit putih dan lembut Jiang Yan yang bisa pecah oleh bom. Dengan latar belakang bilah putih, itu sangat mencolok. Mata Jiang Yan membelalak ngeri, dan air mata meluap. Dia tidak berani bergerak, dan takut Xiao Ai akan bersemangat dan mencukur wajahnya. Berhenti. Lin Yu tampak tegas, dan memarahi Xiao Ai dengan amarah. Jika kamu tidak menggerakkan tangan dan menggaruk wajah si Cheng, maka aku akan membalas dendam pada suster Jiang Yan. Xiao Ai tersenyum tegas, dan menghela nafas di wajah cerah Jiang Yan sambil berbicara, sayang sekali jika wajah cantik seperti itu tergores. Bapak. Bu Cheng tiba-tiba berteriak kepada Lin Yu dengan suara dingin, dan berkata, jika dia memintamu melakukannya, kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, aku laki-laki. Penampilan ini tidak ada gunanya atau berarti bagiku. Tidak ada keraguan. Lin Yu memegang belati di tangannya dengan erat, mengerutkan mulutnya erat-erat, lengannya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang berjuang di dalam hatinya. Dia adalah kekasihnya di satu sisi dan saudara laki-laki dan perempuannya di sisi lain. Sangat sulit baginya untuk memilih. Xiao Ai melihat ekspresi menyakitkan Lin Yu dengan senyuman puas di wajahnya, dan tidak terburu-buru mendesak Lin Yu, karena dia suka melihat orang lain membuat pilihan ini, terutama seseorang yang sangat dia benci. Bapak. Bu Cheng berteriak pada Lin Yu lagi dengan suara yang dalam, tetapi Lin Yu berdiri diam dan tidak bergerak. He Jiarong, kesabaranku terbatas. Aku akan memberimu 5 detik lagi, 5, 4, 3. Xiao Ai terkikik, lalu mulai menghitung mundur. Mata Bu Cheng berkedip dingin ketika dia mendengar kata-katanya, dan kemudian dia membungkuk dengan tajam. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan belati dari tanah, membantingnya ke arah wajahnya dengan keras, tetapi ujung pisaunya hampir menyentuh. Pada saat dia menghadap wajahnya, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba mencengkeramnya dan menghentikannya. Tidak peduli seberapa keras dia tidak bisa menggerakkan pisau di tangannya ke depan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke atas, dan tentu saja, Lin Yu yang menghentikannya. He Jiarong, kamu yang meminta ini. Setelah melihat ini, Xiao Ai sangat marah, dan belati di tangannya berbalik dan memotong wajah Jiang Yan dengan ganas. Tunggu. Lin Yu tiba-tiba berteriak dengan suara tinggi, karena peningkatan napas internal, tubuhnya bergetar tanpa sadar, dan pisau yang ditusuk juga tiba-tiba ditarik. Dia berhutang padamu, aku akan membayarnya. Lin Yu berkata dengan ekspresi yang menakjubkan, lalu memutar pergelangan tangannya, mengarahkan belati di tangannya ke bahu kanannya, dan menusuknya ke bawah.